Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Mira Febriani dengan NPM 1931090126, Prodi Sosiologi Agama, semester 6 kelas E. Baiklah, tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas yang telah diberikan dengan tema Sosiologi Pendidikan di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan pendidikan. Pada awalnya, sosiologi berkembang sesuai dengan objek dan tujuannya sendiri. Demikian pula pendidikan. Dengan adanya perkembangan masyarakat yang begitu cepat dalam segala aspek kehidupan, memerlukan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan. Sosiologi juga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian pula kalau hanya pendidikan saja. Perkembangan masyarakat yang sangat kompleks memerlukan ilmu pengetahuan yang kompleks pula. Salah satunya adalah sosiologi pendidikan. Di dalam pendidikan tidak akan terlepas dari yang namanya hubungan-hubungan sosial, seperti pendidik dengan anak didik, pendidik dengan pendidik, anak didik dengan anak didik, pegawai dengan anak didik, pegawai dengan pegawai, pegawai dengan pegawai. Maka dibutuhkan sebuah ilmu untuk mengatur masalah-masalah yang timbul dari hubungan dan pergaulan tersebut. Ditinjau dari segi etimologinya, istilah sosiologi pendidikan terdiri atas dua perkataan, yaitu sosiologi dan pendidikan. Maka sepintas saja telah jelas bahwa di dalam sosiologi pendidikan itu yang menjadi masalah sentralnya adalah aspek-aspek sosiologi dalam pendidikan. Menurut Dr. Haji Abu Ahmadi dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Pendidikan mengatakan bahwa sosiologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, sosiologi umum, tugasnya menyelidiki gejala sosio-kultural secara umum. Sedangkan yang kedua, sosiologi khusus, yaitu pengkhususan dari sosiologi umum, tugasnya menyelidiki sesuatu aspek kehidupan sosio-kultural secara mendalam perkembangan. Materi yang selanjutnya, pengertian sosiologi menurut para ahli. Secara definitif, pendidikan atau pedagogik diartikan oleh para tokoh pendidikan sebagai berikut. Menurut John Dewey, pendidikan merupakan proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah dalam dan sesama manusia. Menurut Langford, mendidik adalah memengaruhi anak dalam usaha membimbingnya supaya menjadi dewasa. Usaha membimbing adalah usaha yang disadari dan dilaksanakan dengan sengaja antara orang dewasa dengan anak atau yang belum dewasa. Menurut Hogfeld, mendidik adalah membantu anak supaya ia cukup cakap menyelenggarakan tugas hidup atas tanggung jawabnya sendiri. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik merupakan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut GBHN, pendidikan adalah
usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati dalam buku Ilmu Pendidikan, mereka menyatakan pendidikan pada hakikatnya suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus-menerus. Menurut Harvey, dalam bukunya Dictionary of Sociology dikatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Ia tergolong affiliate sosiologi. Menurut Profesor Dr. Nasution MA, sosiologi pendidikan ialah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. Menurut F.G. Robin, sosiologi pendidikan ialah sosiologi khusus yang bertugas untuk menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Materi selanjutnya, ciri-ciri sosiologi pendidikan. Yang pertama, empiris. Empiris merupakan ciri utama sosiologi sebagai ilmu, sebab empiris bersumber dan diciptakan dari kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, teoritis. Teoritis ini merupakan peningkatan fase penciptaan yang menjadi salah satu bentuk budaya yang bisa disimpan dalam waktu lama dan dapat diwariskan kepada generasi muda. Yang keempat, kumulatif. Kumulatif merupakan sebagai akibat dari penciptaan terus-menerus sebagai konsekuensi dan terjadinya perubahan di masyarakat yang membuat teori-teori ini akan berkumulasi mengarah kepada teori yang lebih baik. Yang keempat, non-etis. Non-etis merupakan teori yang menceritakan apa adanya masyarakat beserta individu-individu di dalamnya, tidak menilai apakah hal ini baik atau buruk. Materi selanjutnya, sejarah sosiologi pendidikan. Pada awal kemunculannya, terdapat beberapa perdebatan, bahkan hanya untuk namanya saja. Ada beberapa kalangan yang berpendapat bahwa nama yang lebih tepat adalah educational sociology. Kemudian nama ini berubah menjadi sociology of education. Penekanan sosiologi di sini lebih dikedepankan, mengingat banyak tokoh-tokoh yang berlatar belakang sosiologi ketika mereka masuk ke dalam dunia pendidikan. Robinson Philip pada tahun 1986 dalam bukunya menjabarkan bahwa sosiologi pendidikan awalnya berada dalam tahapan tingkatan makro, di mana pendidikan dibahas dalam konteks ekonomi dan struktur kesempatan. Pendidikan bertujuan untuk pencapaian tujuan politik seperti persamaan kesempatan. Tahapan ini berubah menjadi mikro dengan pusat perhatian pada anak didik dan guru, yang masing-masing membentuk suatu identitas pendidik dalam konteks sekolah yang bersangkutan. Dalam kaitan ini, Bernstein Philip pada tahun 1986 menegaskan bahwa perdebatan yang terjadi antara mikro dan makro yang pada akhirnya memandang masing-masing tahap sebagai tahapan yang berdiri sendiri menjadi semakin tidak relevan. Pada kenyataannya, tingkat-tingkat itu saling melengkapi. Sekolah dapat mengubah masyarakat, demikian pula masyarakat dapat mengubah sekolah.
Philip lebih jauh menjabarkan dalam bukunya bahwa setidaknya terdapat 3 faktor penunjang pertumbuhan sosiologi pendidikan, terutama dalam tahun 1960-an, yaitu yang pertama, sifat pendidikan guru yang berubah-ubah mulai dengan diperkenalkannya program pendidikan tahap pertama pada tahun 1962. Pada masa itu, anak-anak secara sukarela terus-menerus bersekolah walau telah mencapai batas usia wajib belajar yang telah ditentukan undang-undang. Yang kedua, tahun 1963 berkembangnya usul yang dicetuskan oleh Robbins tentang pentingnya menambah masa studi bagi mahasiswa yang belajar pada challenge pendidikan, sehingga mereka mendapat gelar sarjana muda pendidikan. Dari sinilah mulai muncul banyak kebutuhan tenaga sosiologi untuk memberikan materi tentang sosiologi pendidikan. Yang ketiga, perkembangan dunia akademis yang tumbuh pesat dibarengi dengan perekonomian yang baik sehingga dunia akademis mulai merambat pada sebelumnya. Perhatian para pengambil kebijakan melengkapi minat para sosiologi, dan bersama-sama mereka mempelajari pada ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat.